Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, seorang profesor agama berfatwa bahwa semua agama bisa masuk surga dengan syarat: satu, percaya pada Tuhan apa saja. Kedua, berlaku baik kepada sesama. Dan ketiga, percaya pada hari akhirat. Itulah yang disampaikan oleh profesor agama, yang mana syarat tersebut beliau mengatakan semuanya ada di kandungan Al-Quran. Masya Allah. Baik sahabat, mari saksikan videonya sampai selesai. Tapi semua agama yang mengedepankan mengedepankan hati nurani. Jadi kalau dalam Islam tidak katakan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kamu kan percaya pada Tuhan kan? Nah, kamu percaya kepada hari kemudian kan? Dan kamu berbuat baik. That's it. Itu aja. Jadi kalau menurut saya semua penganut agama mengatakan apa hanya Islam. Tunggu dulu, Islam itu artinya apa dulu? Islam itu adalah kepasrahan. Baik, subhanallah. Sahabat Asik Ngaji, tatkala ibu yang bergelar profesor ini ditanya oleh non-muslim, apakah di luar Islam masuk ke dalam surga? Maka ibu ini menjawab, di luar Islam masuk ke dalam surga, memiliki keselamatan. Jadi masuk ke dalam surga, kata ibu ini. Yang penting ada 3 syaratnya. Yang pertama, dia percaya kepada Tuhan. Tuhan apapun itu, di luar Islam. Yang penting dia percaya kepada Tuhan, kemudian dia berlaku baik atau mengedepankan hati nuraninya. Dan yang ketiga, dia percaya kepada hari akhirat. Begitulah katanya yang ada di dalam kandungan Al-Quranul Karim, kata ibu yang bergelar profesor ini. Wafilah, rasa-rasanya begitu sangat miris luar biasa ketika ada statement yang keluar dari yang konon katanya beliau ini seorang muslimah, apalagi bergelar profesor agama. Kok bisa-bisanya orang ini mengatakan seperti itu? Di luar Islam atau di luar agama Islam akan masuk ke dalam surga. Dan sama-sama saja, yang penting ada 3 aspek ini. Yang pertama, dia percaya kepada Tuhan, Tuhan apapun itu. Bahkan orang ini bertanya kepada hostnya, apakah Anda percaya kepada Tuhan? Ya, percaya. Apakah Anda percaya kepada hari akhir? Apapun itu hari akhirnya, mau moksa dan lain sebagainya, di agama manapun itu. Kemudian yang ketiga, apakah Anda berlaku baik? Ya, katanya. Itu sama saja. Karena, kata ibu ini, Islam itu pasrah. Islam itu tunduk. Mohon maaf, ibu, mohon maaf. Saya sangat, disebut kesal, bukan kesal, tapi kok bisa seorang profesor berkata seperti ini? Kok bisa ya ikhwah? Apalagi profesor agama. Ibu mohon maaf, ibu ini memaknai Islam hanya dari bahasa saja. Jadi mohon maaf, yang katanya ibu ini profesor, tapi hemat kami, ibu memahami Islam itu dari bahasanya saja. Islam memang menurut bahasa itu pasrah. Islam menurut lughah itu artinya tunduk, patuh, kemudian selamat, salimah. Itu menurut bahasa. Tetapi jangan lupa, Islam menurut istilah. Nah, itu yang kita pegang. Sama hanya, contohnya, kami bikin analogi seperti zakat. Zakat itu menurut bahasa adalah suci atau mensucikan. Sedangkan zakat menurut istilah adalah sesuatu hal yang kemudian dia keluarkan dari hartanya itu, karena Allah perintahkan kepadanya, kemudian dia pasrahkan, dia berikan sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Haulnya, nisabnya. Kalau misalkan zakat itu zakat mal. Secara bahasa memang mensucikan, tetapi secara istilah zakat ini termasuk daripada rukun Islam yang Allah perintahkan. Nah, ibu ini hanya memaknai Islam hanya dari bahasa saja, tidak kemudian dibahas bagaimana secara istilahnya ya ikhwah. Baik, ini sangat menarik. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu dan kita akan counter apa yang akan disampaikan oleh ibu yang bergelar profesor ini. Silakan ya ikhwah. Jadi Islam itu bukan hanya mereka yang
di KTP-nya Islam gitu. Karena itu kan cuma nama ya. Kalau menurut saya, karena itu mari deh kita lebih meluaskan ya paradigma kita, sehingga kita tuh nggak meluaskan sempit paradigma. memahami Islam itu hanya umat. Islam pun juga banyak loh, banyak sekte-sektenya, banyak aliran-alirannya. Karena itu kalau saya, jangankan orang yang menganut agama Islam, orang yang tidak menganut agama Islam pun cuma 3 syaratnya. Kalau dalam Islam pun juga dalam ayat Al-Quran juga disebutkan mereka yang percaya kepada adanya Tuhan, mereka yang percaya kepada adanya hari kemudian, apapun yang kamu sebutkan, mau sebut hari akhirat, nirwana, moksa dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kamu percaya untuk berbuat baik. 3 ini adalah syarat. 3 itu aja. Jadi kamu melakukan kebaikan untuk kemanusiaan, untuk semesta, untuk alam semesta. Buat saya itu udah cukup, itu menjamin kamu Untuk masuk surga. untuk keselamatan. Itu Iya. sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Jadi nggak mesti Subhanallah. harus masuk Islam dan lain-lain. Nggak mesti. Tidak mesti masuk ke dalam Islam untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia percaya kepada Tuhan, Tuhan apapun, Tuhan yang kemudian dianggap oleh orang lain itu adalah Tuhan yang bukan Allah Rabbul Alamin. Kemudian dia berlaku baik, kemudian dia percaya kepada hari akhirat, dia pasti masuk surga, kata ibu ini. Dia mendapatkan keselamatan, kata ibu ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya ikhwah, kata ibu ini tadi, luaskan paradigma kita, luaskan pikiran kita. Kata ibu ini, kalau misalkan ibu meluaskan pikiran, maka ibu akan menemukan Islam secara istilah. Islam menurut istilah. Kalau misalkan menurut bahasa, Islam itu ya pasrah, tunduk, patuh. Boleh seperti itu. Tetapi Islam secara istilah apa? Adalah kita tunduk patuh kepada Allah Rabbul Alamin, dan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah firmankan kepada Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan kepada kita untuk dilaksanakan. Dinul Islam namanya. Bahkan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kabar, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang Allah ridhoi itu adalah agama Islam. Artinya apa? Di sini Allah takhasus, mengkhususkan kepada agama tertentu, yakni agama Islam, dinul Islam yang Allah ridhoi. Artinya di luar Islam Allah tolak. Artinya kalau misalkan ada di luar Islam, Allah tidak meridhoinya. Itu kan mafhum mukhalafahnya, hukum kebalikannya. Nah, bahkan Nabi SAW sudah menegaskan kepada kita ketika Nabi SAW ditanya, "Ma huwal Islam?" Apa itu Islam? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa engkau bersaksi kepada Allah tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang kemudian masuk ke dalam Islam itu harus melafalkan 2 kalimat syahadat. Maka ada yang disebut dengan rukun Islam. Yang namanya rukun tidak boleh tidak ada, harus ada. Islam itu disangga dengan 5 rukun yang wajib, yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan oleh para pemeluknya. Maka seseorang yang mengaku kepada Tuhan, yang mengaku dia percaya kepada hari akhir, kemudian dia berbuat baik, tidak cukup. Bagaimana dia bisa masuk surga kalau misalkan Tuhan yang pemilik surga yang hak, dia tidak mengimaninya, dia tidak percaya. Walaupun dia melakukan kebaikan, walaupun dia mengedepankan hati nurani, kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan ayat-ayat Allah, maka bagaimana dia bisa masuk surga? Kalau misalkan statement ibu ini mengatakan di luar Islam akan masuk surga, maka bagaimana orang yang kemudian ibadahnya seperti ini? Dia beribadah bukan kepada Allah, dia beriman bukan kepada Allah, dia menyekutukan Allah, dia ingkar kepada Allah, dia menyekutukan Allah, dia musyrik kepada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha." Orang-orang yang kafir, baik dari ahli kitab atau orang-orang musyrik, maka orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan abadi di dalamnya. Subhanallah, ikhwafillah, kita begitu sangat miris tatkala ibu ini menyampaikan statementnya itu. Di luar Islam pun akan masuk surga. Padahal jelas di luar Islam tentu orang tersebut ingkar kepada Allah, syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kemudian Allah firmankan? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezaliman yang besar itu adalah menyekutukan Allah. Dia tidak beribadah kepada Tuhan yang benar. Dia tidak beribadah kepada Tuhan yang hak. Maka ikhwafillah, itu bantahan kami terhadap ibu yang bergelar profesor agama ini. Semoga
beliau bisa nonton tayangan kali ini. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku luka lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkenan untuk memberikan komentarnya dengan sopan dan bijak. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.